Jadi izinkan saya memperkenalkan dulu moderatornya ya. Ini adalah tadi apa Mas ya? Bingung ya. Mas Kevin Marojahan. Beliau adalah dosen dan peneliti di STAY, menempuh pendidikan S1 dan S2 di ITB, serta meraih gelar PhD-nya dari Frongse ya, dari Universitas Grenoble. Nah, keahliannya adalah di bidang energi terbarukan, microgrid, serta operasi dan stabilitas sistem tenaga listrik. Mas Kevin juga aktif sebagai anggota IEEE, PIS, PII, dan Petakindo. Ia juga baru saja meraih penghargaan Research dan Innovation Award pada Annual ITB Anniversary General Meeting. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya silakan Mas Kevin untuk memandu sesi 1. Baik, selamat pagi sobat alumni semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu atas perkenalannya. Sekali lagi saya Kevin yang akan memandu kira-kira 1,5 jam ke depan sobat-sobat semua di diskusi yang cukup menarik karena judulnya membangun dari nol. Kan kalau kita di luar suka dengar, wah itu mah udah anaknya Sultan makanya gampang. Nah, ini menarik Bapak Ibu karena topiknya dari nol gimana sih? Dan kita punya 2 narasumber yang sangat paten gitu ya, kalau kata Pak Luhut paten sekali. Yang pertama Mas ya, Mas Hendra Quick, ini teknik kimia 2008, jadi senior saya satu angkatan, saya 2009, harusnya saya pernah lihat Mas Hendra waktu di kampus dulu ya. Jadi Mas Hendra ini perusahaan yang dihandle sangat banyak Bapak Ibu, saya baca CV-nya ini 3. Tadi saya tanya, Mas Hendra beneran 3? Oh enggak, lebih banyak lagi, jadi menarik sekali nanti bisa digali lebih dalam. Jadi Mas Hendra co-founder dan CEO Fast.com, kemudian Number.vc, juga managing partner dari Magic Fund. Pendidikannya S1 Teknik Kimia ITB dan kemudian Startup Accelerator Program Y Combinator di Amerika Serikat. Dan prestasi dan pencapaian terkini, Mas Hendra itu memperoleh Prestige Indonesia 40 Under 40 Award dari Transformative Young Leaders Award. Nah itu Mas Hendra yang pertama, dan yang kedua kita ada Mas ya, Mas Om. Bisa karena selisih kita berarti 15 tahun ya Om ya, jadi kita panggil Om. Om Ben Wirawan, Desain Produk Industri 94, jadi FSRD ya Om ya? Betul. Nah boleh Bu Sofi saya panggil Om atau Mas saja? Boleh. Nah Om Ben ini pendidikannya S1 Desain Produk Industri ITB, kemudian non-degree program di NUS, tadi cerita Om belajar marketing di sana Bapak Ibu. Kemudian prestasi dan pencapaian terkininya Forbes 100 to Watch Asia, satu-satunya yang masuk dari sektor konsumer dari Indonesia ya, jadi top banget nih. Dan network dari Om Ben ada Endeavor Indonesia dan juga Business Network International. Nah demikian CV ya dari 2 narasumber kita. Nah kalau keberlangsungan sesi ini seperti apa sobat-sobat, simpelnya 1 jam kita akan dengar kisah dari 2 narasumber, nanti akhirnya ada 1/2 jam sobat-sobat bisa bertanya apapun ya. Jadi kita tanya jawabnya di akhir ya, mohon izin. Nah mungkin untuk pertama-tama saya persilahkan, siapa nih yang mau duluan nih, Om Ben atau Mas Hendra? Mas Hendra dulu untuk menyampaikan, ya perkenalan lah Mas Hendra, apa yang mau disampaikan dari mungkin di kampus, kemudian bagaimana membangun, tapi singkat dulu ya Mas, karena kita akan gali lebih dalam. Selamat pagi semua. Pertama-tama terima kasih kepada pengurus Ruka dan DKS atas invitasinya hari ini. Salam kenal dan salam sejahtera kepada rekan-rekan semua. Mungkin ada yang lebih junior, lebih senior ya, ini semua alumni ITB, tapi dari pengalaman saya sih alumni ITB memang punya ciri khas di perusahaan sendiri. Lebih banyak di tim manajemen utama kita lebih banyak anak ITB. Mungkin karena saya memang bentukannya ITB, lebih nyaman dengan anak ITB, dan memang inventiveness dari anak ITB memang ada satu ciri khas yang memang terbentuk mungkin karena karakter kita sebagai kampus teknologi. Ya jadi
Secara karir sebenarnya saya 2008 kuliah di ITB, kemudian sebenarnya dari zaman kuliah memang udah ada mencoba bisnis kecil-kecilan ya. Dulu sempat berjualan donat karena dulu kuliah tuh sebenarnya karena biayanya kurang jadi sambil nyambi-nyambi. Jadi sambil berjualan. Jadi mungkin itu jadi dasar juga untuk entrepreneurship seperti yang disebutkan hari ini dari nol. Bahwasanya hal-hal kecil seperti itu akan jadi fondasi mentalitas ketika kita membuat sesuatu yang besar. Jadi 2008 kemudian saya lulus, saya diterima di International Mobility Schlumberger, kurang lebih saya 4 tahun di Latin Amerika. Nah di situ saya memang menyeberang sedikit dari teknik kimia ke sektor information technology. Karena di Schlumberger itu dia berfokus dengan jasa-jasa IT di bidang perminyakan. Jadi itu panjang ceritanya di Schlumberger, saya langsung fast forward aja. Karena saya menyeberang ke IT ketika saya pulang ke Indonesia, satu hal yang saya lihat waktu itu tahun 2016 atau 17, sektor IT itu masih sangat nascent ya, seperti kata Bapak tadi di R&D ITB berhenti di paper. Kemudian implementasi IT di industri itu masih sangat terbatas. Pada saat itu juga lahir platform-platform seperti Traveloka dan Gojek yang menggunakan IT untuk masuk ke penggunaan sehari-hari di sektor pembelian tiket, simple ya, booking taksi, booking ojek. Nah waktu itu yang saya lihat adalah sistem pembayaran dari Traveloka dan Gojek masih menggunakan cash atau menggunakan bank transfer yang saya rasa cukup sophisticated dibanding yang saya lihat di negara maju seperti Amerika Serikat. Nah itulah cikal bakal lahirnya Payfast pertama kali. Jadi awalnya Payfast itu saya baru kembali dari Latin Amerika, saya mau membeli pulsa waktu itu. Tapi pembelian pulsa itu belum bisa online waktu itu. Jadi saya harus pergi ke toko, sementara saya udah butuh sinyal. Nah ketika ada masalah itu akhirnya saya putuskan untuk membuat semacam Traveloka buat pembelian pulsa. Kemudian itu tumbuh cukup besar karena masih nascent ya, jadi R&D IT di bidang pembelian pulsa itu masih belum ada waktu itu. Kemudian saya coba implementasi di website dan di aplikasi. Kita tumbuh cukup cepat, jadi kita sempat membukukan keuntungan kurang lebih 150 juta per bulan. Setelah 3 bulan beroperasi kemudian sempat di 300 juta, jadi ada keuntungan 100 juta per bulan yang bisa menghidupi kita sebagai pendiri perusahaan. Jadi kita nggak perlu investor pada awalnya. Namun seiring berkembangnya perjalanan karena Gojek dan Tokopedia dan lain-lain Traveloka semakin besar, mereka juga membuat fitur yang sama. Sehingga kita tertekan kompetisi dan akhirnya di situ Payfast berusaha mendapatkan support dari investor. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, sektor pulsa ini menjadi sangat kompetitif sehingga kita memutuskan untuk berekspansi melebihi platform penjualan pulsa, dan di situ akhirnya kita berusaha mendapatkan, waktu itu yang saya imajinasikan sebelum ada Genius, kita membuat digital banking. Nah di sana akhirnya saya mulai terekspos ke dunia perbankan. Saya mulai sering bertemu Bank Indonesia dan OJK, dan memang interestingly di industri itu waktu itu Bank Indonesia dan OJK hanya mengerti internet banking, mobile banking juga hal yang baru sebelum Genius lahir ya. Jadi akhirnya di situ banyak berdiskusi. Nah jadi saya lihat peran serta anak ITB adalah membawa teknologi yang sudah kita kuasai atau kita temukan, kita bawa ke regulator, kemudian bawa ke masyarakat, dan akhirnya dengan strategi seperti itu sekarang kita udah memegang kurang lebih 5 atau 6 lisensi produk keuangan digital dari Bank Indonesia dan OJK, dan hari ini Payfast sudah berevolusi menjadi digital bank. Kita belum sebesar BCA, tapi secara inovasi kita percaya inovasi kita salah satu yang terdepan untuk di sektor banking. Ya perusahaan kita sudah cukup besar, saya udah 9 tahun di perusahaan ini. Lulus tahun 2012, 4 tahun bekerja di luar. Ini 2025 udah 13 tahun, 9 tahun di perusahaan. Perusahaan digital bank kita di Indonesia sudah profitable, kita terus berekspansi, masih jauh lebih kecil dibanding Bank BCA atau Bank BRI. Dan terakhir kita juga ekspansi ke Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Tapi di Asia Tenggara dan Amerika Serikat teknologi yang kita bawa lebih canggih lagi. Kita membuat teknologi blockchain. Jadi kita membuat yang kita sebut blockchain banking untuk negara-negara maju. Di Indonesia belum ready.
Jadi mindset lain adalah bahwa teknologi yang kita research juga bisa kita ekspor ke luar negeri. Jadi mungkin itu dulu ya, kalau nggak nanti terlalu panjang ya. Mungkin di situ dulu. Siap, Terima makasih kasih. banyak Mas Hendra, menarik banget tuh. Yang saya penasaran nanti kok dari teknik kimia bisa ke bank dan kemudian bisa ke IT ya, mungkin kita nanti akan dengarkan lebih lanjut. Kita lanjut dulu ke Om Ben. Silakan Om Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak berbeda ketika memulai. Saya berasal dari angkatan yang lebih tua. Di angkatan yang lebih tua sebenarnya si ekosistemnya agak beda. Jadi saya lulusan desain produk FSRD ITB. Saya lulus kerja dulu juga sama. Saya seorang desainer. Saya desainer waktu itu di perusahaan dengan brand Eiger. Ya, jadi ngerti kenapa saya masuk ke sini gitu ya. Ada garisnya di situ gitu. Saya masuk bekerja di Eiger, of course pada saat itu, tapi ada salah satu dosen di sini yang tahu bahwa saya tuh ingin jadi entrepreneur. Jadi hampir setiap bulan nelponin, kamu udah keluar apa belum gitu. Dia nanya mulu gitu. nanya mulu dan memang saya termasuk orang yang diracuni nama Robert Kiyosaki dengan bukunya Rich Dad Poor Dad. Ingin pindah kuadran itu gitu. Sama tukang proyek juga saya, karena duit nggak cukup di ITB. Kalau saya nyari proyek, karena anak desain produk gitu gampang cari proyek. Jadi kita hidup dengan mencari proyek, kerja, dan ketika kerja terlalu cepat keluar kalau menurut saya. Saya terlalu cepat keluar karena dorongan tadi, diteleponin mulu pengen jadi entrepreneur, dan dorongan ingin jadi entrepreneur terlalu gede, tapi keluar terlalu cepat sehingga ketika saya memulai perusahaan saya pertama sebenarnya nggak gitu siap. Saya belum cukup kematangannya secara ilmu dan secara manusia pada saat itu. Sampai di satu titik setelah menjalankan perusahaan, merasakan perusahaan tuh gini terus plateau gitu. Nah ini plateau ini bahaya sebenarnya. Karena banyak orang yang mengatakan plateau pertumbuhan, oh gua masih tumbuh kok. Iya, inflasi juga tumbuh gitu kan. Jadi saya pada saat itu akhirnya mencari mentor. Saya mencari mentor, kebetulan karena saya di consumer sector, dan pada saat pendirian TORS 2015, visi-visi itu belum ada yang banyak masuk ke consumer sector. Kalau sekarang banyak. Tapi kalau dulu agak susah. Jadi kita harus mencari pendanaan dengan cara yang lebih pintar, dan jangankan pendanaan sih, cari ilmu aja agak susah gitu ya. Karena anak ITB itu jarang yang masuk ke consumer. Nyari senior, biasanya hampir semua resources ada di ITB. Tapi kalau masuk ke retail, masuk consumer sector, wah itu susah. Mentor-mentor saya di awal kalau nggak Chinese orang Padang. Karena mereka yang menguasai di situ, jadi harus belajar ke sana gitu. Tapi ya alhamdulillah 2015 saya putuskan untuk melepas perusahaan saya sebelumnya kepada beberapa mentor. Perusahaan saya sebelumnya di bidang kaos, sesederhana itu gitu. Saya datengin, kalau teman-teman tahu perusahaan Safira Zoya di bidang baju muslim, saya actually datang ke sana minta diangkat ke liga yang lebih tinggi. Karena usually kalau kita udah jadi ikan gede di kolam kecil, saatnya pindah jadi ikan kecil di kolam gede lagi kan, ke liga yang lebih tinggi gitu. Dan saya cari mentor, ketemu dengan beberapa mentor, para pemiliknya Safira Group, dan diterima jadi mentee. Diterima jadi mentee, salah satunya Pak Gilarsi Setiono ITB, berapa ya Pak Gilarsi ya? 80-an lah. Di mentor sama mereka, dan singkat kata mereka masuk ke perusahaan saya. Saya waktu itu mentornya menarik sih. Mentornya selama 1 tahun sama mereka diminta untuk mengembangkan brand baru bagi Zoya dengan target langsung 10 miliar di tahun pertama. Karena kata mereka, kalau lu pinter, lu bisa. Kenyataannya, alhamdulillah bisa. Tercapai 11,5 M pada saat itu, walaupun pucat ya waktu ngedenger targetnya,
Tapi sejak itu kemudian mereka mulai chip in, sesudah lulus diperbolehkan membuat konsep baru untuk chip in bareng-bareng. Proposal 1 sama 2 of course dilempar ya. Kalau orang ITB tuh kalau mentorin adik kelasnya tuh lebih keras. Biasanya gitu, umumnya gitu. Jadi saya ingat 2 proposal saya dilempar sama Pak Gilarsi itu. Proposal ketiga yang jadi TORS. Alhamdulillah TORS itu memang ya pendidikan ITB itu memang keras. Tapi kerasnya itu bagus karena TORS itu udah tumbuh sekitar 100 kali lipatnya dari tahun pertama sekarang. Itu kali pembukaannya. Thank you. Ya, terima kasih banyak nih Mas Hendra dan Pak Ben. Kalau saya lihat ada sedikit kesamaan ya. Jadi perusahaannya, kita tepuk tangan dulu ya Bu ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Hendra. Iya, Mas Hendra dan Om Ben, saya boleh lihat di topinya memang ada tulisan Om Ben ternyata. Oh. Jadi ada sedikit kemiripan karena perusahaannya dirintis belasan ya, 2000 belasan. Tadi Mas Hendra pulang dari Latin Amerika ya, kemudian 2016 ya, Fast.com atau Fast apa sebenarnya nama perusahaannya? Dulu namanya payfast.com, baru kita Payfast. rebrand ya. Oh Payfast, oke. Kalau itu saya pernah dengar, pantes, siap. Kemudian sementara Om Ben 2015 ya, tapi ada sedikit, saya lihat juga ada sedikit perbedaan yang kontras ya, di mana kalau Om Ben itu agak linear dan keilmuannya, sementara Mas Hendra udah nggak linear, loncat-loncat lagi. Karena yang pertama kan dari teknik kimia, kemudian ke selam bersih, saya pikir kan teknik kimia banyak ya di selam bersih yang ngurus minyak segala macam. Ternyata di IT ngurusinnya. Dari sana keluar ke Indonesia membuat sistem pembayaran, kemudian bank, di Amerika ke blockchain lagi kan. Ini menarik sekali, dua yang sangat kontras. Dan satu lagi yang agak kontras adalah saat Mas Hendra bilang saya nggak perlu investor gitu ya. Jadi dia menemukan ide sendiri, sementara Om Ben lumayan jatuh bangun juga ya Om ya tadi ya, dan kemudian cari mentor dan butuh investor. Nah ini kan dua hal yang kontras ya Bapak Ibu ya, sobat-sobat ya. Mungkin kita bisa dengar dulu dari Mas Hendra, karena kalau saya dengar ceritanya Mas Hendra ini kok nggak ada tantangannya kayaknya, gampang-gampang aja gitu ke selam bersih, kemudian pulang, lihat nih dapat keuntungan terus. Mungkin bisa cerita Mas Hendra, dari nol itu bagaimana ups and downs-nya dan key points-nya, maksudnya poin-poin penting yang dijalankan mulai dari nol kemudian naik level itu seperti apa aja ya? Ya, mungkin mindset saya nggak perlu modal karena dulu waktu di kampus juga waktu jualan kecil-kecilan ya, bisa tanya ke semua teman seangkatan saya, pasti mereka suka bilang saya tukang jual donat. Itu sebenarnya dari nol juga kan, kita nggak punya modal karena kita juga anak dikirim orang tua kuliah yang pasti nggak punya modal. Jadi justru cara kita attract investor adalah kita jangan kelihatan memerlukan modal, itu justru rahasianya. Karena kalau kita terlalu ngejar-ngejar modal, tapi kalau dari sisi Om Ben kan lebih, dia udah bangun track record dulu dengan bekerja sama dengan mentornya. Kalau saya nggak ada begitu kan, Schlumberger nggak mungkin Schlumberger akan chip in gitu kan. Saya pulang, tapi kebetulan di Schlumberger saya handle project Deepwater, jadi saya save enough cukup uang juga untuk berani jump the ship karena saya pegang project Deepwater dan saya dulu hampir 1 tahun tuh 9 bulan di rig, jadi saya benar-benar digunakan secara optimal oleh manajer saya. Dan di Schlumberger itu kan sebenarnya basicnya thermodynamics dan itu sesuatu yang kita pelajari di teknik kimia. Cuma thermodynamics-nya itu menggunakan robotics dan software. Jadi memang kita di encourage untuk mengerti IT. Dan kenapa saya selalu berubah dari IT kemudian ke blockchain? Menurut saya karena teknologi akan terus berubah. Itu yang sudah pasti terjadi. Dulu kita punya komputer, sekarang kita punya mobile, next akan ada robotics. Dulu kita punya software, sekarang ada AI. Jadi kita harus terus adaptif karena adaptasi itulah yang menciptakan peluang. Jadi ketika software itu terjadi, industrinya, kemungkinan besar di setiap subdisiplin atau sektor tidak ada solusi itu. Sehingga ketika kita membawa itu sebagai yang pertama ke pasar, kita menciptakan blue ocean market. Dan itu sangat mudah mendapatkan keuntungan. Tentunya di sektor tahun 2016-2017 booming sektor software terjadi sehingga pemain-pemain yang sudah jauh lebih besar seperti Gojek dan Tokopedia akan mengeluarkan fitur yang sama dengan kecepatan yang lebih tinggi dan itu menggerus. Jadi permasalahan yang kita hadapi adalah
idea membawa IT ke sistem pembelian pulsa yang awalnya terlihat baru segera menjadi obsolete ketika Gojek, Tokopedia dan Traveloka memasuki sektor itu. Kita harus langsung adaptasi lagi. Oh, dari pulsa apa yang masih relevan? Oh, pembayaran yang lain. Sehingga kita masuk perbankan. Dan itu perbankan kita belum sempat digitalize perbankan, Jenius udah keluar duluan. Akhirnya kita bergeser tangan. Kita awalnya mau langsung masuk ke konsumen, tapi karena ada Jenius, kemudian ada GoPay, kita lari. Kita masuk ke sektor perbankan untuk bisnis. Baru akhirnya sekarang ada teknologi baru lagi, AI, kita masuk lagi ke konsumen, tapi konsumen kita bankingnya di belakangnya diproses oleh AI. Sehingga itu menjadi pembeda dari Jenius atau GoPay dan lain-lain. Kemudian blockchain juga teknologi baru. Sekarang ada stablecoin namanya mata uang yang dibangun di atas blockchain. Dan sekarang kita mengeluarkan mata uang Singapore dollar dan US dollar di atas blockchain. Nah itu juga karena blockchain adalah teknologi yang menjadi faktor kunci di masa depan, kita harus adaptasi lagi ke situ. Dan karena di Amerika Serikat pun belum ada, kita berani ekspor itu langsung ke Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat baru keluarkan. Dan kebetulan Singapura udah duluan, karena PayFast sudah berekspansi ke Singapura, kita punya baseline di sana. Jadi memang kendala itu selalu terjadi di sektor teknologi. Kalau kita nggak beradaptasi, kita akan digerus seperti pulsa tadi. Mungkin digital banking ini kalau kita nggak adaptasi dengan AI atau blockchain, kita akan digerus lagi dengan pemain yang lebih besar. Jadi memang constantly beradaptasi itu penting. Dan pada akhirnya ketika sektor pulsa kita digerus oleh pemain besar, kita juga butuh investor. Jadi tantangannya selalu di sektor teknologi, mungkin satu hari kita jadi pemain terbesar atau terbaik, itu mungkin hanya bertahan 1 tahun 2 tahun. Seperti kata Om Ben, ada plateau dan ada product maturity. Dan ketika product maturity itu selesai, kita akan hal baru lagi. Nah, tapi gara-gara kita harus menghadapi tekanan di pemain besar, kita butuh investor. Tapi yang pengen saya tekankan di sini, teman-teman harus selalu put the mindset of getting the profit first. Kemudian baru pikirkan dapat investor. Karena kalau kita terus bergantung pada investor itu cukup beresiko juga dari sudut pandang saya. Siap, makasih banyak nih Mas Hendra. Tapi ada satu pertanyaan saya yang belum terjawab tadi. Jadi Mas Hendra itu pernah kerasa jatuh nggak sih di dalam bisnis? Atau ya tadi ya, kalau ke investor kan Mas Hendra bilang nggak boleh kelihatan butuh-butuh amat. Boleh dong dibuka di sini. Pernah sih ngerasa jatuh, kemudian harus melakukan sesuatu di dalam berbisnis 9 tahun ke belakang ini terutama? Ya, sebenarnya secara personally saya cukup beruntung mungkin ya. Jadi lancar-lancar aja dulu, ITB lulusan terbaik, kemudian langsung dapat offer international mobile, langsung jadi kerja di luar negeri. Kemudian waktu pulang kita bikin, jadi teman saya, co-founder saya itu dia sempat membuat startup kurang lebih 2-3 tahun, gajinya mereka nggak pernah jalan produknya. Kemudian mereka reach out ke saya waktu saya pulang ke Indonesia, mereka bilang pengen masuk startup. Saya bilang, kamu yakin? Saya tunjukin foto-fotonya kerja di rig 24 jam, standby, pegang bahan peledak, pegang radio, nggak jadi, takut. Akhirnya kita jadi bikin perusahaan. Terus 3 bulan kita dapat profit, jadi kan sebenarnya jalan ya. Ada jatuhnya sedikit ketika Gojek keluarin itu, profit kita tuh dari 300 juta hilang jadi 0, itu jatuh. Terus kita cari investor, nggak ada yang mau, tapi tiba-tiba ada investor yang mau. Jadi sebenarnya dibilang nggak jatuh, nggak juga. Ini kan saya ceritanya yang ininya ya, tapi ada proses jatuh bangun di sana, di mana saya nggak nyerah. Di ITB juga banyak jatuh bangunnya. Kalau kita mata kuliah beberapa tuh yang susah banget bisa dapat C juga, walaupun saya lulusan terbaik ada juga dapat C-nya. Kadang kayak uang bulanan habis, harus jualan, harus ngajar les. Jadi sebenarnya ada part di situ. Tapi sebenarnya yang penting jangan menyerah sih. Karena 9 tahun saya di sektor perbankan ini, baik dari BI atau OJK juga galak ya. Kalau tadi Bapak dibanting, kalau BI OJK suka ditegur. Ini udah proper atau belum, apalagi teknologi mereka sangat sensitif, security dan lain-lain. Itu juga stres, dan beberapa rekan-rekan saya di dunia startup banyak yang menyerah. Satu hal yang saya nggak ada mungkin nggak menyerah dan keberuntungan, jadi kelihatan smooth-smooth aja. Jadi sebetulnya nggak seperti itu. Jangan salah. Thank you. Terima kasih. Kita beri applause lagi buat Mas Hendra. Ya menarik sekali, makasih Mas Hendra. Kemudian kita geser sedikit ke Om Ben nih Om.
Sama pertanyaannya Om, kalau Om Ben kan lebih panjang ya dari 94 tuh. Pasti saya yakin jatuh bangunnya lebih banyak. Nah, key points-nya apa aja sih Om di dalam membangun kata kuncinya dari nol ya, sampai akhirnya bisa take off nasional, bahkan saya dengar tadi sampai internasional sekarang, sampai di US juga ya Om ya. Nah, mungkin bisa ceritakan Om. Oke, terima kasih. Sebenarnya gini, kalau soal jatuh bangun kan sebenarnya ada kadarnya ya kalau menurut saya. Saya waktu lulus 2000 kerja dulu, terus kemudian bangun bisnis pertama kali, of course kalau menurut saya selalu ada masa-masa kita jatuh. Jatuh paling gak enak yang orang paling takut adalah masalah duit, gitu kan ya. Dan kalau menurut saya kadang-kadang dikarenakan bisnis kita salah operasi bisa jadi. Kadang-kadang emang takdirnya aja ditipu sama orang gitu kan ya. Jadi tapi kalau menurut saya belajar jatuh itu ya kayak belajar jalan gitu ya. Jadi anak kecil juga, anak bayi kan nggak langsung lari. Dia akan jalan dan ketika jalan jatuh nggak terlalu sakit. Nanti udah bisa lari, jatuh dari lari lebih parah, tapi kan udah biasa jatuh kita gitu ya. Jadi memang saya pikir sih semua entrepreneur harus melatih dirinya jatuh. Gue yakin dia nggak cerita banyak tuh, tapi pasti banyak dilema-dilemanya kan. Kalau diceritain pasti banyak banget. Iya. Saya waktu start Torch itu 2015, Torch itu 2019 lagi pertumbuhan bagus-bagusnya. Di bisnis awal saya pakai modal saya sendiri, tapi 2015 tadi benar karena saya sudah membangun trust bersama angel investor gitu ya. Jadi saya dikasih FUR, lu untung tahun ketiga ya. Tahun ke-1, 2 jangan pikirin untung. Tolong grow dulu sampai size yang cukup besar gitu. Dan memang kita mencapai untung di tahun ketiga waktu itu. Tahun kita udah untung, saya setuju bahwa kita harus segera cepat mencapai profitability apalagi di era sekarang gitu. Di era sekarang kayaknya ketemu visi nggak ada tuh yang ngelihat top line ya minimal EBITDA gitu kan. EBITDA positif, pasti nanya begitu kan. Dan 2019 tuh lagi bagus-bagusnya sebenarnya dan kami kan bisnisnya produk ya. Produk ini harus lebih hati-hati sebenarnya. Emang disrupsinya nggak secepat di teknologi, tapi kita biasanya nggak terlalu cepat. Flexibility-nya karena ada barang. Karena barang, benar-benar di depan kita harus memikirkan ini pasar cukup besar atau tidak nantinya gitu. Lalu kemudian siapa saja yang sudah ada di situ, diferensiasinya semua. Lalu bagaimana memikirkan agar yang pasti adalah gimana caranya agar tidak mudah ditiru orang. Semua udah kami pikirkan. Yang datang adalah pandemi. Torch itu bedanya sama Eiger. Kalau Eiger itu untuk outdoor, kita tuh untuk out of the door, untuk jalan-jalan. Mau jalan-jalan ke supermarket, mau jalan-jalan ke luar negeri, kita rancangnya untuk itu. Tapi principally untuk traveling gitu. Untuk traveling. Dan ketika pandemi nggak boleh traveling, ngiklan traveling aja nggak boleh kan, tangkap polisi gitu kalau ngiklan traveling gitu. Sementara produk emang dirancang, di branding untuk traveling. Itu sih sempat agak ngadu sama Tuhan juga gitu malam-malam gitu. Jadi ya Allah, masa gagal lagi gitu. Saya penjualan turun langsung 48% di 3 bulan pertama tuh. 3 bulan pertama tuh udah ngelihat angka tuh oke. Uang cukup untuk berapa lama? Ngobrol sama orang keuangannya waktu itu orang matematika sini. Om, cuman tahan 4 bulan lagi. Oke, gimana ceritanya? Ya udah, berusaha untuk selalu agile gitu ya. Dan enaknya adalah ketika kita membesarkan sebuah perusahaan dengan metodologinya startup, berpikir gesit itu, agilitas itu memang inherent dalam organisasi gitu. Memang orang-orangnya tukang coba gitu, mencoba ini, mencoba itu, semuanya diukur gitu ya. Jadi waktu itu kita melihat bahwa ternyata produk-produk traveling, karena data kita itu lengkap banget. Jadi bayangkan perusahaan jualan tas aja dashboard mengukurnya ada 200. Karena kita butuh tahu data lebih cepat dari orang lain kan. Nah terbaca yang satu pertama di situ adalah oke, ternyata orang emang nggak traveling, tapi orang Indonesia nggak bisa ditaruh di rumah terlalu lama. Yang terjadi adalah pada naik sepeda,
pada lari, pada jalan kaki. Emang tas gede nggak laku, tapi tas-tas yang kecil, waist bag itu penjualannya meroket. Ya udah, tas-tas gedenya kita diskon, jadi cash, kita ngedesain produk yang kecil-kecil. Dari situ aja sebenarnya kemudian si penjualan itu total cuma turun 3% akhirnya. Hanya dengan pivot sedikit ke sana. Nah, kabar yang baiknya waktu itu adalah ada seorang teman yang dia seorang dokter, datang ke kantor kita minta dibuatin APD hazmat suit itu, minta dibuatin itu ke kita, terus ya Ben, pokoknya gue gak mau tahu, lu mesti supply gue APD untuk rumah sakit gue, karena pemerintah cuma bisa mensuplai 10% katanya, 90%-nya kita mesti cari sendiri. Oke, APD itu apa? Gue tukang tas, gue bilang. Gue minta data, gue minta standarnya, kasih tahu ke gue apa semuanya, lalu tes yang mesti dilewatin apa saja, sertifikasinya apa aja. Nah itu enaknya orang ITB gitu, kita biasa bekerja seperti itu kan. Jadi ketika yang lain membuat APD juga, kalau saya enggak, riset dulu, lihat dulu seperti apa, waktu kita lihat oke, menarik juga nih APD, kita buat. Ketika yang lain buat APD untuk 1 kali pakai, ternyata di aturannya APD itu boleh dipakai berulang, selama memenuhi standarnya. Ya kita buat, berhasil kita pakai mikromembran seperti itu, di mana air nggak bisa masuk, tapi udara panas bisa keluar. Karena micropore itu kan bisa diatur, lubangnya sebesar apa, bisa lebih kecil dari air, tapi lebih besar daripada udara gitu kan. Dan itu waktu kita coba di rumah sakitnya bilang, ini sebenarnya APD yang paling enak yang pernah kita pakai seumur jadi dokter, dia bilang. Lalu ya saya minta izin sama dia, boleh nggak gue iklanin di Instagram. Taruh di Instagram, buat video 59 detik, copywritingnya gue, aktornya gue. Karena dulu kita nggak tahu boleh gumpul apa enggak, kayak gitu-gitu kan. Jadi cuman 3 orang yang syuting, jadi video 59 detik, hari pertama saya masukin budget iklan 75.000. Dan itu adalah budget terakhir yang kita taruh di iklan karena besoknya viral. Dan itu puluhan miliar nilainya. Jadi being a startup actually sebenarnya cuman mindsetnya gitu. Kita bisa berada di dunia teknologi, biar bisa berada di consumer sektor gitu, tapi bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita fleksibel, bagaimana kita selalu melakukan validated learning, sebenarnya di situ. Dan ternyata mungkin menurut gue yang mesti dikikis ke depan sebenarnya sama sih, bahwa kita sekarang jalan ngebakar duit. Itu aja sih sebenarnya. Kalau semua konsep startup yang lain dulu sama sekarang sama. Tapi konsep di financingnya yang mungkin mesti diubah dikit. Karena ternyata semua krisis tuh bisa dilewatin asal mikirnya se-fleksibel itu. Sekarang apakah terjadi lagi? Ya juga sih, kalau selalu ada kayaknya ya. Selalu ada gitu. Kalau di kita kemarin lagi senang-senangnya pertumbuhan gede, top line besar, bawah besar, tiba-tiba Shopee, TikTok memutuskan untuk menaikkan platform fee 8%. Itu naikin platform fee kepada mereka 8% itu kan mindahin duit dari bottom line ya. Pindah aja ke dia gitu. Untungnya kita pindah ke dia. Oke, mikir lagi gimana caranya gitu ya. Itu akan terus terjadi, tapi interestingly kalau untuk saya ngelihat pasar tuh luas. Indonesia penduduk 280 juta dan itu sebenarnya sandbox yang sangat luas. Tidak semua founder di dunia itu punya sandbox sebesar itu. Orang lain cuma 5 juta, 12 juta. Kita selalu bisa start di Indonesia, habis itu ke luar negeri. Therefore kita sekarang lagi mulai masuk ke Amerika udah 2 tahun, lalu masuk Malaysia baru 3 bulan. Gitu sih Mas. Selalu siap jatuh. Mantap, kita beri applause untuk Om Ben. Saya menemukan ada 2 kata kunci, sobat-sobat semua, itu ya adaptif dan agile ternyata. Nah, kalau
ngedengar tadi kan yang paling penting salah satunya harus profit ya Pak. Harus profit tapi dimulai dari ide dan kemudian harus ada yang pakai kan ya. Mungkin marketing juga. Bisa cerita nggak mungkin dari Mas Hendra terkait ide tadi? Saya agak penasaran kok bisa dibuka platform jualan pulsa kemudian langsung ada yang make gitu. Idenya bagus tapi bagaimana sih cara marketingnya sehingga bisa langsung dapat dan kemudian profit gitu, mungkin bisa diceritakan Mas Hendra. Ya, dulu simple sih. Kita dulu karena kita semua backgroundnya engineering, kita nggak ada hire team. Itu power anak ITB ya. Kita kalau mau bikin technology company, mungkin sekarang yang lagi the new technology sekarang AI. Sekarang semua AI itu industrinya belum disentuh, makanya Amerika Serikat dan China sangat tergesa-gesa memasuki sektor itu. Kita di Indonesia masih tertidur semuanya. Tapi sandboxnya memang nggak bisa di Indonesia. Karena kalau consumer kita bisa main di Indonesia, teknologi kadang terlalu canggih, adopsinya belum siap. Industri juga belum siap. Jadi mungkin mindset barunya adalah harus berani main sandbox di luar negeri juga. Karena sekarang teknologi makin cepat. Nah dulu teknologinya itu dibikin karena kita bisa buat bertiga dan mungkin anak-anak ITB sekarang bertiga doang juga bisa kalau punya skill technical. Karena kita semua technical, dua co-founder saya dari BINUS Computer Science, saya juga pernah kerjain software. Kita buat versi 1, kita sebarin ke grup teman Jambi kita. Terus kita sebarin ke toko-toko pulsa di sekitar kantor kita. Kantor pertamanya di kamar kos saya. Kalau malam jadi kamar, yang kasurnya kita putar diganti meja. Nah itu caranya menjadi cost-nya sangat murah. Nah kemudian setelah ada yang memakai, kita dapat pendapatan. Jadi di situ rahasianya mendapatkan pengguna dan pendapatan. Nah kenapa murah? Karena kita nggak hire orang, ngasih kita yang kerjain seperti kata Om Ben. Videonya Om Ben sendiri, semua dibikin sendiri. Jadi begitu caranya. Jadi misalnya ini sekarang kita baru keluar digital banking. Hari ini kita berupdate fitur uangnya kalaupun nggak di deposito dapat bunga. Kita menggunakan sistem treasury management, bisa di-download FAZZA. Jadi kalau teman-teman ada uang di bank, biasa kalau kita taruh uang di BCA buat bayar-bayar kan nggak dikasih return ya. Ini uang yang dipakai buat bayar-bayar pun akan dikasih return selama dia stay. Bisa download FAZZA aja. Ini salah satu caranya dapatin customer. Karena ini sesuatu yang teman-teman semua pakai buat bayar-bayar, buat naruh uang pasti dibutuhkan. Dan semua bank pada umumnya karena cabangnya mahal, dia nggak memberikan return di situ. Kalau kita karena kita fully digital, kita bisa save cost di sana, kita bisa kembalikan nilainya kepada pengguna. Nah itu salah satu nilainya. Dan ketika ada nilai seperti itu, maka pengguna akan menggunakan. Jadi dulu pulsa ketika jadi lebih simpel, banyak pengguna yang menggunakan dan akhirnya mendapatkan pendapatan dan rahasia profitabilitas karena tim kita sangat kecil. Dan kalau kita bicara sektor teknologi, mungkin kalau konsumen nanti Om Ben bisa lebih sharing. Sektor teknologi itu bisa banget 3 orang aja. 3 orang di sini bikin solusi AI buat akuntansi di Amerika mungkin, marketingin ke perusahaan-perusahaan kecil yang butuh accounting di Amerika. 3 orang doang, nggak ada gaji misalkan ya, karena tiga-tiganya komit menggunakan skill belajar di S1 ITB. Orang Amerika bayar akunting $100 per bulan. Kita dapat 100 perusahaan udah $10.000 per bulan. Bisa di reinvest untuk bangun tim lebih besar, kemudian perbanyak pengguna, bisa dapat $20.000 bulan berikutnya. Jadi teknologi itu sangat bisa hal seperti itu. Dan kalau akhirnya sudah pendapatannya tumbuh, investor akan datang dengan sendiri karena dia lihat ini software siapa yang dipakai Coca-Cola di Amerika Serikat. Dia akan reach out, dia cari ini softwarenya namanya apa, dia akan cari pemiliknya siapa, dia akan message kalian. Nah itu PayFast pertama kali kita masuk Y Combinator kita yang cari, setelah itu investor yang message kita. Karena mereka lihat, oh kok sistem pulsa ini banyak dipakai ya, ini siapa ya pengembangnya. Kemudian saya di email, nah disitulah investasi terjadi. Kemudian waktu kita keluarkan blockchain kemarin, kita launching USD, kita digunakan di Binance. Kalau teman-teman pernah beli cryptocurrency, ada Binance dan Coinbase, itu 2 yang paling besar untuk memasukkan USD untuk membeli Bitcoin globally. Kita baru keluarkan fitur itu kurang lebih 2-3 bulan lalu. Kemudian investor melihat nih siapa pengembangnya, kita di email, kita ketemu, kita dapat pendanaan. Jadi kurang lebih seperti itu caranya, gitu. Jadi ada cara investor itu, cara mendapatkan investor itu membangun trust seperti tadi, dan yang kedua membangun kredibilitas produk. Dan itu simple banget. Ketika kita lihat misalkan
di consumer product ya misalnya mie gacoan, oh tiba-tiba semua orang makan mie gacoan, investor akan langsung mencari siapa pemilik mie gacoan. Dan secara interestingly mie gacoan itu ketahuan pemiliknya siapa, semua investor email mie gacoan, ada 10-20 investor, tapi mie gacoan nggak mau ngambil dana mereka. Kenapa? Karena dia terlalu banyak uang. That's the right mentality. Ya mungkin gitu ya. Terima kasih banyak Mas Hendra. Kita beri applause lagi buat Mas Hendra. Aduh, menarik banget. Mungkin dari Om Ben bisa memberikan insight juga Om Ben terkait tadi ya, membangun ide dan marketing sehingga mencapai profitability. Gimana? Silakan Om Ben. Oke. Profitability bagi yang di consumer sector sebenarnya lebih mudah. Karena kita bisa start small dan udah untung sebenarnya ya. Yang sulit itu sebenarnya membuat struktur harganya. Jadi kalau orang Indonesia itu sebenarnya problemnya di Indonesia, tapi bukan problem di ITB harusnya sih. Problemnya di Indonesia UKM itu adalah orang-orang yang nggak keterima di bank, nggak keterima ngajar, nggak keterima apa, akhirnya nggak kerja di mana-mana, akhirnya membuat UKM nggak sengaja gitu. Tapi kalau orang-orang kayak kita mungkin kalau masuk ke bisnis kan memang pengen bisnis. Jadi modal itu sendiri sebenarnya cukup kuat sehingga harusnya bisa percaya bahwa di consumer yang paling mahal adalah brand. Berarti yang dibangun adalah brand. Dan semua yang masuk ke consumer saya sarankan sudah tahu bahwa itu adalah maraton. Jadi kita lihat brand-brand besar tidak ada yang umurnya 5 tahun. Tidak ada yang umurnya 6 tahun. Itu memang umurnya panjang-panjang karena yang dibangun brand. Dan yang namanya brand itu dibangunnya pelan-pelan. Perlu investasi, ada saatnya nanti perlu. Tapi kalau menurut saya profitability ini sebenarnya mudah dicapai. Tapi kembali, membangun brand ini sesuatu yang perlu kesabaran. Ada tekniknya, ada sekolahnya di sini juga ada 2 sekolah di FSRD diajarin, di SBM diajarin kayaknya. Karena gini, ketika ini angkanya saya bocorin aja di sini nggak apa-apa lah sama anak ITB lagi kan. Jadi kebanyakan orang Indonesia yang nggak sengaja membuat brand itu mengalihkan dari harga pokok produksinya ke harga jual itu paling 2. Artinya kalau harga produksinya 100.000 dia cuma berani menjual jadi 200.000. Oke. Jangan diikuti nih formula gagal. Karena begitu masuk nanti PPN semua, pajak harus bayar penuh. Wah repot, pasti ujung-ujungnya tutup lah, sederhananya. Kenapa nggak punya cita-cita kayak Nike? Karena Nike, kalau saya lihat, saya tahulah HPP-nya Nike, itu kali 12 gitu. Jadi kalau Nike kita beli harganya 3 juta, ya produksinya paling 250.000 gitu. Nike itu seperti itu gitu. Nah, tapi Nike pun gradual seperti itu gitu. Gradual seperti itu. Kita juga sama. Kita awal start hint sedikit kalau mau aman, nanti detailnya mah ngobrol di luar, tapi kalikan 3 kalau di Indonesia untuk retail masuk ke market B. Kalau masuk ke market A, 6 ke atas. Tapi di market B kaliin minimal 3. Minimal 3. Nanti kalau ngobrol angkanya kita ngobrol panjang di luar lah, kita ikut hitung aja tuh. Kenapa angka itu keluar, konstanta itu keluar itu kenapa gitu. Tapi dengan angka seperti itu biasanya usually kalau udah ketemu sama investor kan tanya pasti berapa keuntungan kotor kita. Keuntungan kotor kita. Dan mereka expect di atas 50%. Biasanya di bawah 50% ya biasalah visi yang oke, terus goodbye gitu. Ketemu sih ketemu, habis itu nggak ngontak lagi gitu. Tapi kalau kita bicara angka-angka di atas 50% itu obrolannya jadi panjang. Karena kita tahu itu modal awal, itu yang kita miliki sekarang. Over time kita akan ngaliin lebih tinggi terus. Kali 5, kali 6, kali 7. Bahkan kalau di kita, kalau kita melihat, mungkin nggak banyak yang sadar, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar dan orang terkaya dunia itu adalah pemilik brand. Uniqlo misalnya gitu. Mereka, Nike termasuk, dan biasanya mereka membuat house of brand. Jadi agak berbeda sama di teknologi. Kalau di teknologi mungkin goal akhirnya bahkan bisa
ada monopoli gitu, ya kan? Di teknologi bisa mengejar monopoli, tapi di consumer sektor itu nggak bisa. Simply karena kalau di consumer ada taste terlibat di sana. Jadi walaupun kita sebesar apapun Nike, di sini ada yang pakai Adidas, bener gak? Di sini ada yang pakai brand lokal, betul kan? Jadi kalau di consumer sektor, goalnya itu ujungnya adalah membuat house of brands. Kenapa? Karena setiap brand nanti akan mengejar konsumer-konsumer yang berbeda, yang dibedakannya bukan karena daya beli, tapi karena taste-nya beda, keinginannya beda, itu subjektif sekali. Gitu. Jadi kita sekarang menjadikan Tors itu sebenarnya engine awalnya masuk ke market yang B dengan margin profitability yang bagus, tapi kemudian dari situ kita mulai nanti entah membangun atau mengakuisisi yang B atau yang C gitu. Jadi untuk kita, untuk yang di consumer, suka tidak suka harus punya banyak produk. Bagi kita sih untungnya adalah kita melihat Indonesia ini sekarang posisinya sangat bagus ke depan. Kenapa? Karena China udah nggak mau lagi memproduksi produk-produk seperti ini yang padat karya. Baju, tas, itu mereka sudah mulai mengurangi karena mereka mau masuk ke teknologi, gadgetnya. Karena penduduknya mereka juga udah mulai turun kan. Dan di China UMR udah kalau rata-rata lah 7-8 jutaan UMR China tuh. Sehingga Indonesia yang punya Jawa Tengah yang cuma 2 jutaan per bulan UMR-nya itu sangat menarik bagi mereka, dan mereka sekarang pabrik-pabrik China tuh lagi pada buka di Jawa Tengah. Jadi untuk kami sendiri, untuk sustainability ke depan, pertumbuhan, kita masih bisa mengandalkan supply chain yang sebagian lengkap di Indonesia gitu, kecuali material. Menarik Om Ben. Satu pertanyaan tadi Om Ben terkait marketing di awal gimana caranya Om? Kan saya yakin di awal banget itu banyak juga yang jualan tas ya. Tapi gimana orang bisa kemudian melihat brand Om dan kemudian mulai beli? Oke. Jadi sebenarnya kita pakai pendekatannya startup juga gitu ya. Cuman bedanya mungkin kalau pay fast gitu ya, sebenarnya iterasinya sama kan, iterasinya itu bersama dengan konsumen kan, lempar dulu mungkin alpha, beta, rilis pertama, lalu diupdate jadi 1.1, 1.2 begitu kan. Itu kan prinsipnya adalah memindahkan R&D dari dalam perusahaan menjadi keluar bersama konsumen. Artinya kita tidak berharap produk pertama kita sempurna, konsumen pakai dulu, lalu kita dapat feedback, ngobrol sama mereka, kita perbaiki menjadi produk yang lebih baik. Sebenarnya gitu kan. Waktu Tors pertama kali juga sama, produk kita mirip Eiger. Nggak laku. Nggak laku, Overs ngapain beli produk untuk naik gunung, satu perusahaan baru, satu perusahaan umur 25 tahun. Ini mendingan yang 25 tahun dong gitu kan. Logis sekali gitu ya. Ya kita ngobrol sama konsumen kita, lalu kita perbaiki gitu. Dulu apalagi dengan digital tuh kan enak ya. Dengan digital tuh sesimpel ya kita buat coba produk. Ini produk terus sama kita di push iklannya. Kalau iklannya melandai, saatnya ngomong sama konsumen. Perbaiki, lalu kita buat MVP keduanya gitu. Ketika iklannya nggak bisa naik lagi, oh ini berarti masih harus ada yang diperbaiki. Berarti kita buat lagi MVP ketiganya gitu. Sampai ketika di iklan terus, naik terus. Berarti sudah cukup banyak konsumen yang cocok sama produk itu. Kenapa bisa cocok? Dapat feedback dari konsumen gitu. Jadi sebenarnya caranya sesimpel itu sih. Selalu uji coba sama konsumen. Nah problemnya adalah kalau saya ngelihat yang nggak sadar itu adalah orang mendesain masih di dalam, nggak pernah ngobrol sama konsumen. Ini contoh sederhana yang dilakukan di consumer. Kalau di teknologi ada mungkin smoke test gitu. Di kita ada versi smoke testnya consumer juga. Misalnya nih, saya punya desainer 2 orang ingin mengeluarkan tas, warnanya hitam, abu-abu, biru. Terus pengen ada warna keempat. Yang satu pengen kuning, yang satu pengen hijau.
Ini udah susah nih kayak gini, apalagi yang ngomong 2 desainer, berkelahinya sampai minggu depan nih. Karena subjektif gitu. Tapi kalau kita pakai pendekatan tadi, smoke test gitu ya, sesederhana, emang saya produksi dulu, yang warna aman, hitam, abu-abu, biru. Nah yang kuning sama hijau, sebenarnya di website sama kita tetap di foto, ya diedit aja warnanya jadi beda gitu ya. Semudah itu sekarang dengan AI, apalagi dulu pakai Photoshop sih. Kita keluarkan 5 warna, yang 3 ada, bisa dibeli, yang 2 ini nggak ada, jadi waktu dia klik, habis bilangnya. Bilangnya habis. Lalu ya tunggu aja lah 2 minggu atau 1 bulan, lalu lihat yang paling banyak diklik yang kuning apa yang hijau. Kalau yang lebih banyak yang kliknya yang hijau, ya next batch keluarin yang hijau, jangan yang kuning gitu. Jadi teknologi sangat membantu gitu. Of course kita bukan pembuat teknologi, kita bukan teknologi startup, tapi kita tech enabled. Karena dengan tech enabled itu pertumbuhan untuk consumer sektor juga pertumbuhannya jadi lebih besar, lebih cepat daripada yang non tech enabled gitu. Menarik. Terima kasih banyak Om Ben. Beri plus sobat-sobat Om Ben. Iya, karena ternyata kita tadi mulainya agak telat sobat-sobat semua, jadi sesi diskusi langsung dari narasumber dengan moderator kita tutup, kita akan masuk ke sesi tanya jawab langsung dari sobat-sobat semua. Masih ada berapa menit Bu? 15 ya? Harusnya 10 sampai ya 10. Mungkin saya buka dulu untuk sobat-sobat 2 penanya, satu Pak. Mungkin bisa disampaikan nama dan angkatan kali ya, dan juga ditujukan ke siapa pertanyaannya dan juga pertanyaannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan Antara Devin. Kebetulan CEO lagi di Garut nih, jadi saya mewakili beliau yang datang ke sini. Saya Antara Devin dari Enter Infinity. Salam kenal Mas Hendra, Om Ben gitu kan. Kebetulan saya alumni UI Pak gitu. Di Enter Infinity saya sejak 2020 berawal dari Genia Z, dan saya mencoba fokus lebih ke pendidikan pelatihan, dan kami dan tim itu lagi mencoba khususnya untuk industri kreatif AI gitu kan. Karena Garudaspak sendiri itu di Bandung menaruh harapan bahwa di Bandung itu ada 2 bidang, AI dan industri kreatif, itu kolaborasi atas Cita Prabowo. Nah ini mungkin dari gesek yang Mas Hendra dan Om Ben yang sudah tercerahkan ya di kami semua gitu kan. Karena sebenarnya membangun sebuah startup dari nol mungkin jatuh bangunnya sangat berat ya gitu kan. Karena emang saya sendiri juga punya dulu e-agri, kemudian easy waste, kemudian saya dari pertanian, sampah, ganti lagi produk jasa pelatihan. Karena emang di satu posisi juga saya dulu sempat jadi budak korporat juga, Mas dan Om Ben gitu kan. Jadi harapannya seperti itu gitu kan. Kalau dari situ mungkin perjalanannya hampir sama-sama kayak Mas Hendra. Karena di Dikpon itu emang banyak perubahan ya, karena banyak perubahan, dan mungkin kalau misalnya untuk mencapai sebuah consumer good yang dibikin oleh Om Ben ini kan butuh riset dan butuh pandangan dan produk yang jelas gitu kan. Karena emang di satu posisi mungkin membutuhkan sebuah tim yang sangat besar dan beberapa sales and engagement yang sangat luas juga gitu kan, seperti yang Om Ben yang jelaskan. Nah ini sih saya mau bertanya gitu kan, mulai dari sejarah, kemudian tentang perkembangan ya, sehingga maju dari beberapa pergantian bidang produk, baik dari sisi kebutuhan sistem maupun dari sisi perjalanan ya gitu kan, apalagi tadi terakhir tentang marketing. Jadi apa sih yang kita bisa mendasari bahwa mungkin junior ya yang kita masih baru dan mungkin masih beranjak dewasa lah ya, masih bayi seperti itu gitu kan. Apa sih yang kira-kira bisa mendasari kami sehingga kami tuh yakin bahwa kemampuan yang kita miliki dan pasar yang kita geluti itu sangat luas. Soalnya kalau misalkan kita melihat bahwa kita tidak bisa melihat pandangan pemasaran kami jika kami tidak bertemu secara langsung gitu kan. Sekarang zamannya Zoom, sekarang zamannya telepon, mungkin kurang menendang gitu kan. Masukan dari mereka apa? Nah di satu posisi mungkin saya sering beberapa ngasih insight beberapa teman-teman mahasiswa di ITB, karena emang hampir 2-3 tahun saya sering nge-push gitu kan bersama DKST dan Pak Fatiro sendiri udah pernah lihat gitu kan. Kadang-kadang emang beberapa produk kayak mahasiswa juga enggan untuk beranjak gitu kan. Dan sekarang saya lagi meneliti sebuah perjalanan bidang, bagaimana caranya kita harus bisa mengikuti zaman, karena pergerakan zaman itu sangat cepat, benar tadi kata Mas Hendra gitu kan. Nah itu apa yang kita bisa mendasari framework dan
dan dasar apa yang kita bisa harus fighting itu kan. Sehingga mungkin kalau misalnya kami kan tidak melihat dari angel investor, kemudian apalagi ya, pokoknya modal yang dari luar lah, kita pasti dari titik nol itu. Apa yang kita bisa dasar kita sehingga menjadi struggling gitu kan. Karena mungkin dengan teman-teman alumni di ITB juga beda-beda produknya, ada jasa, kemudian ada produk yang jelas, mungkin ada yang sudah cukup dapat pembiayaan gitu. Itu biar kami juga termotivasi. Mungkin terima kasih Mas Hendra dan Om Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pertanyaan yang pertama. Ada penanya kedua tadi ya? Silakan Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sahro dari 2013 ITB. Saya sedang merintis sebuah digital marketing yaitu WF Digital Agency. Nah, di sini yang ingin saya diskusikan adalah bisa dibilang bisnisnya itu di awal mungkin Mas juga udah mengalami, itu bisa dibilang sangat positif sekali sampai kita bisa PD-nya kita keluar kerja dan seterusnya sehingga terjun di dunia bisnis, tapi tambah lama pesaing tambah banyak dan bisa dibilang stagnan ke arah sana. Nah, cuman tadi dari diskusi awal saya sangat tertarik sekali bagaimana bapak-bapak, Om Ben dan Mas ini untuk mendapatkan mentor, mendapatkan investor. Nah, di sini yang mau saya tanyakan adalah secara teknisnya seperti apa sih untuk mendapatkan mentor dan investor tersebut. Tadi ada beberapa, misalnya kita memperbaiki kualitas produk sampai terkenal sehingga investor datang sendiri. Cuman sampai di situ kayaknya saya masih jauh untuk sampai di situ. Sejauh ini saya baru mencoba seperti mengikuti event seperti yang kemarin diadakan oleh ITB, kemudian diadakan juga oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan sejenisnya. Apakah ada metode-metode lain seperti misalnya tadi membawakan proposal ke company-nya ya Om Ben ya, jadi nanti mungkin dapat mentor buat cari tahu produk yang harus kita pilih seperti apa dan lain sebagainya. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih banyak kepada dua penanya pertama ya. Ini ada info kalau cukup nanti kita bisa extend sampai jam 10.20 untuk question and answer-nya. Tadi pertanyaan pertama dari Pak, saya maaf tadi namanya Anton, ya Pak Anton dari Eternity ya. Tadi kalau disebut dalam satu kalimat, pertanyaannya apa yang mendasari supaya yakin bahwa pasar itu luas, atau gimana tadi pertanyaannya Pak? Lebih gitu ya? Ya mungkin silahkan Mas Hendra dulu. Ya silakan Mas Hendra. Ya, tadi Om Ben bicara banyak soal data ya, jadi pengukuran data itu penting dan itu bukan hanya di konteks Om Ben. Waktu kita keluarkan pulsa itu tuh kita meledak banget, kita tumbuh terbang dan itu dianalisa oleh Gojek dan Tokopedia yang punya analis data yang pintar dan mereka melihat itu langsung dikeluarkan. Jadi data adalah advantage kita, tapi kita harus ingat bukan cuma kita yang punya data. Jadi speed itu juga penting. Jadi ketika kita bilang pasar luas itu tuh adalah sesuatu yang dynamic. Hari ini dia luas, besok kompetitor tahu, dia keluarkan itu akan jadi kecil. Tapi pada intinya pasar yang luas itu akan punya pertumbuhan yang cepat dan niscah ya kalau pasar itu luas pasti banyak kompetitor. Sebagai contoh, kalau kita jual ayam goreng pasti banyak yang jual ayam goreng karena pasar ayam goreng sangat luas. Pulsa juga semua orang butuh, jadi pasti akan banyak yang menjual pulsa. Perbankan, kita buat digital banking, setelah ada BCA, BRI, Mandiri, berapa banyak bank dan digital bank di Indonesia, tapi itu kebutuhan 280 juta orang kan, setiap orang butuh alat pembayaran, itu adalah pasar yang luas. Jadi data pasar sendiri adalah satu hal yang diukur, kemudian data-data indikator dari kita sendiri, kita juga harus mengukur itu untuk tahu apakah pasar luas ini bisa kita capture atau enggak. Jadi kan pasar luas satu hal, itu udah status quo 280 juta orang. Kalau kita bicara tas, mungkin ada berapa orang yang beli tas. Tapi berapa yang bisa kita obtain, itu adalah sesuatu yang dynamic tergantung fitur kita, posisi kita di pasar, dan apakah kompetitor udah mengeluarkan produk yang sama gitu. Tapi sebenarnya yang menarik adalah dinamisme dan perubahan teknologi yang secara konstan terjadi ini, kalau kita itu justru peluang. Misalnya, ketika terjadi AI, mungkin kita merasa, oh kita harus beradaptasi lagi. Tapi mungkin itu justru jadi peluang karena pemain besar akan bingung
Bagaimana mengimplementasi AI, kita implementasikan, kita bisa mencuri pasar. Di sektor tas, mungkin Eiger jualnya offline, mungkin sekarang dengan Instagram dan Shopee, Om Ben lebih capitalize di kanal online. Termasuk Gacoan dan teman-teman ya, mereka bukan cuma jual di fisik, dia juga rely di kanal penjualan GoFood dan GrabFood. Dulu kan nggak ada GoFood dan GrabFood, jadi adaptasi itu menjadi peluang baru, dan biasa pergeseran behavior baru dengan teknologi baru atau distribusi yang baru menciptakan peluang lahirnya pemain baru yang besar. Gitu. Menjawab nggak kira-kira? Jadi memang pasar itu satu hal, itu bisa kita pakai logic atau kita pakai data statistik, tapi yang bisa kita obtain itu dynamics. Dan itu harus terus dipelajari. Dan kalau kita pandai dengan perubahan behavior market atau teknologi, kita bisa capture itu. Contohnya ChatGPT, dia berhasil mengcapture sebagian pasar Google yang malas merangkum sendiri karena udah dirangkumin, dan Google mengikuti di belakang, tapi telat kan. Jadi ChatGPT duluan, dan dia sekarang udah almost $1 trillion company, Google is $2 trillion. Sebelum ada AI, there is no way bisa mencuri Google sampai jadi separuh ukuran Google. Sekarang Google udah dikejar, ChatGPT udah separuhnya Google. Hanya karena ada AI. Kalau nggak ada AI nggak mungkin ChatGPT akan lahir. Gitu. Mantap sekali. Sama juga Gacoan juga ya, sama Say Indonesia itu lahir karena ada GoFood dan GrabFood. Dan ini menarik, Say Indonesia itu CEO-nya teman saya. Jadi dia sempat operate, dia lihat ada GoFood dan GrabFood, dia coba jualan makanan hanya online. Dia nggak ada offline, nggak ada branding, dia cuma jual di GoFood sama GrabFood. Dia coba beberapa brand, ada jual ayam, kemudian ada jual sapi, jual ikan. Ternyata yang orang paling banyak klik adalah sapi. Terus dia double down, terus karena dia jadi brand sapi terbesar, karena ternyata belum ada yang menempatkan makanan sapi di online. Dan itu jadi satu hal yang dia temukan 2-3 tahun lalu, dia triple down, sekarang dia jadi terbesar saat ini, brand sapi terbesar di Indonesia. Yoshinoya udah kalah. Wow. Ya, gitu. Jadi data itu penting, mungkin Om Ben bisa share lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Hendra ya. Kata kuncinya kalau saya lihat tadi logik, data, dan pengukuran. Om Ben mungkin ada tambahan, Om Ben silahkan. Kayaknya sama sih, semua mulai data satu, biasanya kita harus bisa present data yang paling besar dulu kan ya. Tamsomsam tuh biasa lah ya, gitu ya. Saya biasanya kalau udah ada data yang besar, saya cari dari pihak ketiga, statista.com kayak gitu-gitu saya ambil gitu ya. Jadi karena kalau bermain di consumer itu biasanya kalau visi ketemu sama consumer, dia tidak bicara kecepatan, dia bicara how huge the market yang bisa kamu ambil gitu. Actually mereka ketika ngobrol, take your time. Tapi sebesar apa market in the end yang kamu bisa ambil gitu. Jadi mereka cenderung ngelihat si besaran market yang bisa kita capainya dalam waktu yang lebih panjang dibandingkan di tech ya. Di tech kita punya agak keuntungan di sana. Di sisi lain data-data historicalnya kita tapi lebih penting kalau menurut saya. Karena in the end hal-hal yang tidak diketahui sama orang lain tadi itu ya. Saya yakin di tech lebih kenceng persaingannya. Tapi di kita juga misalnya kayak kita nih perusahaan yang setuju tadi, kita udah masuk di online besar, tapi kita menyadari kok kayak ketemu sama plafon ya. Ini nih agak melambat di online gitu ya. Dan kita tidak bisa kemudian melambat berarti marketnya cuma segini, enggak juga. Tadi perubahan behavior yang terjadi di orang Indonesia pasca pandemi itu juga menarik gitu ya. Online memang tidak ada pilihan, pandemi pada saat itu tidak ada pilihan untuk membeli online, betul gitu. Tapi begitu sudah dibuka lagi, menariknya adalah kita mendapatkan data dari toko-toko kita. Dulu kita punya toko 2, tokonya itu operasinya online sama offline. Artinya offline-nya itu walk-in customer, datang. Lalu online itu orang yang actually membeli lewat channel online-nya si toko itu. Jadi kalau Tor sekarang punya 14 toko, kita memanage 14 plus 1, 14 itu di toko-tokonya kita yang tersebar di Indonesia, satunya market yang ada sebagai platform officialnya kita gitu. Nah menariknya adalah ternyata waktu kita lihat di toko-toko O2O ini, basket size-nya lebih besar sekitar 50% lebih. Tingkat repeat purchase-nya 2 kali lipatnya. 'Lalu kita ngelihat di sini, wah
orangnya juga ada kecenderungan loyalty-nya lebih tinggi. Jadi kita lihat, oh ini data yang beda, yang saya yakin teman-teman yang lain yang nyaingin kita nih, yang baru-baru nih belum tahu data ini. Belum tahu data ini, wah berarti sebenarnya plafon yang kerasa tadi agak mentok itu sebenarnya kalau di approach dengan bisnis model yang berbeda, ternyata bisa tumbuh. Simply karena ternyata waktu kita lihat juga ternyata 30% orang yang membeli di platform-platform O2O ini yang online-nya itu ternyata pengirimannya pengen instan. Karena Indonesia ini negara arkipelago. Kalau ngirim dari sini ke Jakarta cuma sehari, tapi kalau dari Jakarta ke Malang aja udah 4 hari. Apalagi ke Makassar, ke daerah-daerah lain, oh Papua lama Pak. Jadi ternyata ya kita mesti bicara data-data yang sebenarnya datanya itu ada di kita, tapi orang yang menyimpulkan insight-nya ini yang agak susah sih. Ini yang kadang-kadang kebaca apa enggak sama orang-orang kita gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau ngobrolin tadi ya, ini cukup besar atau tidak, kalau saya pribadi sih biasanya saya ketemu aja sama investor. Kenapa? Mereka kritis, nggak dapat duit juga, dapat temen diskusi yang luar biasa gitu. Pokoknya orang-orang yang lebih pintar dari kita dan investor itu banyak lebih pintar dari kita. Kenapa? Karena mereka ketemu banyak orang kan. Mereka pegang data, mereka pegang deck dari berapa ratus startup gitu. Nggak mungkin nggak pintar dia. Diskusi sama dia, bantah-bantahan sama dia, kita dapat insight bagus. Kalau menurut saya. Thank you, makasih banyak Om Ben. Kita beri applause untuk Om Ben dan Mas Hendra. Iya. Jadi kalau dari Om Ben data, tapi data ini data historical juga penting dan memberikan mencari insight dari data itu yang juga kritikal ya. Ini pertanyaan kedua dari Pak Ahmad ya tadi ya. Pak Ahmad pertanyaannya bagaimana tesis ya untuk bisa dapat mentor yang baik tentunya dan investor ya, mentor dan investor yang baik. Nah mungkin dari Om Ben dulu ya, sebagai gantian. Silakan Om Ben. Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, thank you. Ya saya juga tahu di digital marketing juga sekarang persaingannya tinggi sekali ya. Kalau saya sih, saya mencari mentor actually sengaja gitu ya. Jadi saya sengaja biasanya datang ke banyak tempat, terus ngelihat orang bagus, lalu menawarkan diri saya untuk belajar sama dia gitu. Memang muka tebal tuh penting banget sih. Muka tebal datang terus ngobrol buat, tapi gini ya, bukan muka tebal datang terus tiba-tiba Pak saya mau jadi menti, enggak gitu. Tapi berteman dulu, kenal, dipercaya dulu, habis itu ada saatnya masuk kita udah tahu lah. Ada saatnya masuk. Makanya kalau saran saya sih ketika uang lagi cukup, saran saya CEO 50% udah di luar perusahaan. Cari CEO yang bagus. Teman-teman bayangkan saya anak seni rupa loh. Mengelola itu bukan ahlinya kita. Makanya CEO saya anak IF. CEO saya anak IF, orang yang mengelola data itu anak matematika tuh. Jadi kalau saya dulu dapat nasihat dari salah satu senior anak GD, dia bilang kalau lu masih terlalu banyak berada di dalam, lu nggak siap untuk masa depan. Dia bilang seperti itu. Makanya saya pada saat itu ketika Tors mulai numbersnya bagus naik, yang saya cari adalah COO. Karena saya harus berada di luar. Ketemu sama orang-orang yang lebih pandai, lebih tahu masa depan, punya uang untuk itu gitu. Jadi luangkan waktu sih kalau menurut saya. Apalagi tadi positif ya, kalau udah positif emang luangkan waktu untuk gaul. Saya actually meluangkan waktu 50%. Saya kalau udah mulai lebih dari 50% ada di kantor, saya mulai agak rewel sama manajer. Lu kagak beres, gue mesti di luar, ini ngapain gue ada di sini gitu. Ya saatnya cari manajer yang lebih bagus berarti gitu ya. Saya ada di semua tempat. Saya tadi sempat dibacakan, saya membernya Business Network Internasional. Business Network Internasional itu
sebuah organisasi referral. Jadi tempat di mana saya kalau misalnya kemarin 2 minggu yang lalu saya bilang saya pengen di meetingnya mereka gitu. Saya bilang bahwa saya pengen dikenalkan sama Erafone karena saya pengen jualan di Erafone gitu. Menariknya adalah membernya tuh waktu itu ada sekitar 80-an, terus 15 menit kemudian ada yang WA saya, Pak Ben, iparnya saya direkturnya Era Jaya, boleh nggak dikenalin sama dia? Ya emang kita harus berada di mana-mana gitu. Kita harus berada di mana-mana. Kita salahnya kadang-kadang anak ITB, kalau gue lihat sih, termasuk gue soalnya. Kita udah terlalu bangga sama networknya kita. Emang network kita bagus-bagus. Dari presiden sampai koruptor kan lengkap kita ya. Tapi actually saya dulu melihat pada akhirnya kenalan saya terlalu mirip. Jadi karena saya bisnisnya di beginian nih tas, berarti tukang jahit saya kenal, konveksi saya kenal, desainer saya kenal, saya nggak kenal orang yang misalnya bisnisnya properti. Padahal bisa jadi orang yang saya butuhkan itu iparnya dia gitu, nggak ada hubungannya sama ilmu kita. Network itu random. Jadi memang harus berada di semua tempat gitu. Some people pakai main golf, some people pakai BNI, saya sekarang lagi mau belajar main paddle. Ya simply memang itu tugasnya CEO menurut saya, apalagi kalau udah profit gitu. Jadi kayaknya memang mesti berjalan-jalan di sana. Saya kemarin gabung sama, saya diminta sama Zaki, ngomong-ngomong angel investornya saya tuh udah exit diganti sama Ahmad Zaki. Ahmad Zaki yang masuk sekarang. Sama Ahmad Zaki saya disuruh suruh ikut Endeavor, gabung sama program scale up-nya Endeavor, karena kita lagi di posisi scale up kan. Saya bilang sama Zaki, Zak, lu ngapain sih nyuruh gua gabung sama Endeavor, suruh belajar lagi gua. Om percaya sama gua deh, saya sama gua lu butuh Endeavor. Akhirnya saya gabung sama Endeavor, keterima, terus ternyata ya ikut aja programnya mereka, ternyata dapat mentor direkturnya ASKO. Mereka punya satu brand baru, mau membangun 1000 titik penjualan di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dan Tors adalah provider tasnya ke depan, insya Allah. Jadi memang it's something yang kayaknya random, tapi we have to do it. Random berada di mana-mana gitu. Nggak random ya, nggak random banget ya. Banyak tempat yang kayaknya strategis dan orang-orangnya might be nggak mirip sama kita gitu. Itu dari saya sih. Menarik, makasih Om Sami-sami. Ben. Kata kuncinya kalau dari Om Ben berarti harus ada di mana-mana, tapi kalau untuk mentor itu harus tahu orang yang mana yang mau kita kejar jadi mentor ya Om? Nah tentang mentor, masalahnya mentor tuh kayak Jedi. Bukan kita yang milih dia yang milih kita. Being everywhere is kitanya ada ketemu sama dia, atau kita tuh ada ditulis di mana-mana gitu. Iya kan? Kalau kita ada di mana-mana, sebenarnya orang-orang itu lagi merhatiin kita, tinggal nunggu kapan kontak kita aja gitu. Oke. Jadi being everywhere itu termasuk mungkin digitally, apakah kita tuh ada di Instagram, ada di LinkedIn, ada di mana, dan secara physically juga apakah kita juga punya channel untuk ketemu dia gitu. Karena nanti mereka biasanya yang Reach out kita dulu. iya, agak kayak Jedi mereka, kacau. Siap, thank you Om Ben. Gini kita bisa ke Mas Hendra, ada yang mau ditambahkan atau silakan Mas. Ya, sebenarnya udah disebut sama Om Ben ya, networking itu penting. Kemudian ya tadi kan kayak Jedi, karena mentor tuh pasti sibuk banget. Dia pasti sama kayak investor, dia mau invest kayak yang produknya bagus. Founder juga reputationnya harus bagus. Misalnya kalau saya mau dimentorin sama direktur utama perbankan A, dia harus lihat juga saya sudah punya track record di BI dan OJK, saya juga ngerti sesuatu yang dia nggak ngerti, jadi mutual way, karena kalau nggak mereka sibuk banget. Even mutual way pun kadang susah cari waktunya. Cuma kalau mentor mungkin kayaknya sekarang dengan dunia yang seperti sekarang sudah lebih gampang ya. Buku, jadi kita nggak mungkin ketemu Peter Thiel, tapi kita bisa baca pola pikirnya dengan beli bukunya, atau nonton podcast, udah banyak sih. Jadi
Tapi kalau misalnya kita mau sesuatu yang lebih dari sekedar ilmu, misalnya kita mau network untuk jualan seperti Om Ben tadi atau partnership, ya kita harus ada di mana-mana, benar kata Om Ben itu. Dan memang itu tugas CEO sih. Cuma again harus dipilih juga ya, karena kita cuma punya 24 jam sehari. Jadi kita juga walaupun mungkin 50% di luar, di dalam harus tetap ada yang dikerjain. Dan menurut saya amplify utama dari segalanya adalah harus ada dulu sih produk yang uniknya. Kalau digital marketingnya sekarang masih gitu-gitu aja, try to make it lebih relevan. Mungkin ada AI, sekarang ada digital marketing yang pakai AI juga kan. Itu akan jadi satu karakter baru. Sama nih kayak branding produk dan branding kita, itu juga bisa capitalize on technological change. Belum ada pakar blockchain. Dengan saya mengeluarkan stablecoin atau blockchain teknologi, saya akan jadi pakarnya. Dan mungkin BI dan OJK akan cari siapa sih yang ahli di dunia financial technology, oke saya diundang. Atau nanti ITB undang saya, nah, terus nanti Direktur BCA pengen ngerti nih blockchain, dia akan undang saya, terus saya jadi kenal. Yaudah yuk kita ngopi-ngopi, that's one of the way. Soalnya kalau kita networking kita nggak ada identitas juga, kita kan kayak satu dari, mungkin Om Ben udah ngajarin ini ke 2.000 orang, semuanya di sana ada 2.000 orang, dia jadinya milih yang mana? Ini ada 2.000 orang semuanya minta dimentorin, nggak mungkin juga sih, mentornya juga waktunya terbatas kan. Tapi ya itu, mungkin build identitas di produk kita, build identitas di kita. Kemudian ya pakai strategi Om Ben tadi, networking. Investor juga seperti itu, we gotta network with them. Jadi saya pernah ikut event, pameran lukisan di Singapura, yang datang investor semua. Dia itu, ternyata saya ada networking sama orang, ternyata dia di Brunei. Dia tuh mengelola kayak di bagian menteri keuangannya di Brunei. Kemudian Brunei itu punya strategi pengen ekspansi produk perbankan ke Indonesia. Dan kita melakukan itu, terus kita diinvest dari obrolan seperti itu. Itu bisa. Tapi ya kita udah ready, kayak kita udah ada produknya yang stand out, kemudian reputasi kita udah oke. Jadi waktu dia kenalan, dia research, oh ternyata bagus, di follow up dan jadi investasi. $25 juta waktu itu satu networking. Jadi, tapi kalau produknya nggak oke, jadi sia-sia juga, kita udah buang-buang waktu nggak akan ada hasil. Ya jadi investor seperti itu, dan kalau kita udah dapat networknya, kita harus maintain. Jadi setiap kali company kita ada update, tiap 1 bulan atau 3 bulan, kita kirim ke mereka. Jadi kadang ada yang, jadi waktu kita kenalan lukisan itu, kirim update 3-4 bulan baru terjadi investasi. Karena dia lihat, oh progresnya ternyata bagus ya. Beberapa bisa sampai 4 tahun atau 2 tahun, jadi setelah kita network, kita simpan kontaknya, kita keep kontak. Terus yang tadi sisanya strategi dari Om Ben, tapi again, build your product reputation and build your reputation so people can notice you. Walaupun kita sering di mana-mana, kalau kita nggak ada, sama kayak produk ya, tas kita di mana-mana nggak ada diferensiasi gimana? Gitu sih. Dan ya kalau untuk sisi mentor sebenarnya bisa baca dari podcast juga, tapi kalau investor, sales, you gotta network. Thank you. Thank you, terima kasih banyak Mas Hendra, Om Ben, kita berikan applause yang meriah Bapak Ibu. Karena itu sesi yang terakhir ya untuk tanya jawab, jadi kalau kita lihat tadi jawaban dari Mas Hendra, tambahannya adalah harus mutual, karena pasti investor ataupun mentor itu cari yang mutual dengan kita. Kemudian buat identitas dan harus memaintain. Nah mungkin dengan jawaban tadi, kita tutup ya sesi ini, saya kembalikan kepada MC.